Tes 1 2 dicoba. Kamera, roll, action. Shalom, selamat datang di podcast Permata Bethesda. Peace. Luar biasa sekali ya Kak Jo ya. Luar biasa. Hari ini kita kembali lagi menjadi MC. Setelah lama kita menjadi yang menggelegar banget itu. Iya, luar biasa sekali Yang pas namanya. 17-an ya, luar biasa. Sekarang kita harus menggelegarkan lagi Iya, ya. kita harus menggerakkan walaupun bukan kita yang perdana di podcast ya Kak Jo ya. Kita kasih mereka poin. Iya, tapi kali ini kita sudah merasakan gimana sih podcast ini ya kan? Iya. Apa sih yang membedakan podcast ini sama talk show nanti kita lakukan? Oke. Iya, luar biasa sekali. Kak, sebelum lebih lanjut, mending kita berdoa dulu Iya. biar acara kita lancar semuanya. Oke. Ya Pak, sebelum kita mulai podcast kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Malam hari ini kami telah berkumpul. Kami akan mulai podcast kami. Tuhan yang berkati acara ini. Kau yang berkati pikiran kami, Kau berikan hikmat yang baik agar kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, ringan, dan dapat diterima oleh teman-teman kami yang di rumah. Tuhan yang pimpin acara ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, Kak Enzo apa kabar? Luar biasa, baik banget. Baik Kalau banget, dia, luar biasa lah. Walaupun hujan-hujan kita tembus kita ya. tempuh semua. Makanya teman-teman, mohon maaf kalau hari ini kita agak telat banget Iya. ya, karena hujan. Hujan ya. Iya Pak. Deras hujan ya. Luar biasa, Luar Pak. biasa, ya. Tapi tidak menghalangi niat Pelayanan kita untuk kita. pelayanan. Iya. Luar biasa. Buat teman-teman juga selalu stay safe, Iya, selalu betul. jaga kesehatan. Kalau kata Pak Pendeta ada 3M ini, apa itu Pak 3M Pak? M4 ya? 3 M atau 4 M? 4 M. 4 M. Ya. Kayak udah lupa. Memakai masker, mencuci tangan, Memakai menjaga hand jarak, dan dan hand sanitizer. Membaca Alkitab. membaca Alkitab dan berdoa. Iya. Oh, lupa Pak. Berarti yang hand sanitizer sekarang aja kita pakai. Iya, kita pakai jadi dia 4M. Iya. Kita pakai. Yuk, pakai Dio. Ayo Pak, kita pakai. Ini dia Pak. Sebagai upaya kita untuk tetap mengingatkan, Iya. untuk Tetap sehat. menjalankan protokol kesehatan. Iya. Nah, sudah? Sudah. Fokus ya kayak gitu ya. Oke, aku harus fokus. Iya. Allah. Nah, teman-teman yang di rumah, hari ini kita punya topik yang luar biasa ya kan ya. Topiknya luar Topiknya biasa. ini sangat melekat sama kehidupan kita para permata, Iya. para anak mudi yang di luar sana yang mungkin ini kayak langsung tersentuh. Ini ya temanya gitu. Melekat banget di kita. Apalagi ada seseorang Iya. yang dia butuh pencerahan dari move on Iya, kita, gitu ya. karena dia belum kok disebut gak boleh ya. Masih rahasia. Ya, kalau gitu apa tema kita Kak Anja? Tema kita hari ini adalah Move on. Oke, kita bahas singkat nih Kak, move on. Oke. Move on yang kita tahu itu melekat ke percintaan ya. Iya, biasanya kayak gitu. Kayak ya move on dari pacar gitu kan, atau move on dari masa lalu dengan cowok atau ceweknya. Nah, cocok nih tanya sama Kenji. Kenji kan udah bisa bilang berumur ya. Oke, luar biasa. Kakak udah pernah mengalami move on? Harus kita mengalami move on. Kalau kita nggak mengalami move on, kita nggak bisa maju ke depan. Iya kan Pak? Berarti kakak udah move on nih? Udah, puji Tuhan udah. Udah ada yang baru? Wah, luar biasa sudah. Doakan. Lebih baik atau lebih buruk? Pastinya lebih baik. Iya dong. Kalau kita biasanya mau move on, tentu yang baik. Iya, dikasih Tuhan juga lebih baik ya Pak ya. Ya itu doa pengharapan kita. Iya, amin. Semoga baik-baik. Kalau dia? Kalau aku ya, kan aku belum pernah nih ya Kak ya. Belum pernah apa Dio? Maksudnya belum pernah move on Jelas. percintaan gitu. Oh. Kamu masih terjebak cinta masa lalu atau gimana ini? Belum ada. Oh. Jadi aku menjelaskan move on yang ku dapat dari film-film lah ya. Jadi kalau move on ini pada umumnya itu kayak ya kita move on, kita bergerak gitu, kita meninggalkan gitu. Maksudnya kita dari yang lama kita menuju yang baru, apa yang buruk yang lama kita pindah ke sesuatu yang lebih baru gitu. Jadi kita harus ada keniatan gitu supaya kita bisa
maju menjadi lebih baik. Kita gitu. tinggalkan kebiasaan kita Iya. yang buruk kemarin ya, Dek ya. Nah, Jadi berarti move on ini bukan soal dalam percintaan saja, tapi Iya. juga dalam Luas dia kehidupan artinya, ya sehari-hari kita. Iya. nah Kak Angel kemarin pas kakak move on cepat nggak sih? Cepat kelam? Oh, kalau namanya juga kita berproses gitu ya kan. Nggak ada yang proses itu yang singkat. Kita jatuh cinta aja nggak langsung jatuh cinta. Iya. Pasti kan ada pengenalan, PDKT baru jadi jatuh cinta. Sama juga kayak move on. Untuk melupakan itu nggak langsung bisa lupa. Lama ya kan? Oh, pasti lama. Misalnya kayak aja- seseorang tadi. Nantilah kita bahas itu Iya, ya. kasihan dia. Pasti lama ya kan Kak? Apalagi Pasti kan lama. misalnya kan kakak udah pacaran gini kan, udah 10 tahun lamanya Kak. Iya, Kakak lama. tiap malam jumpa, makan sate gitu ya kan. Baru tiap hari jalan-jalan. Iya, BC-an. Udah 10 tahun baru tiba-tiba putus kayak Ngerasa ada yang ya, hilang pasti gitu. ya pasti kayak nangis-nangis 3 hari dulu ya. Pasti itu pas. Nangis Bombay ya. Nah, berarti dalam kita move on ini Hah? terlepas itu dari percintaan atau yang lain lah secara umum pasti susah gitu kan. Pasti. Pasti banyak perjalanan yang harus kita lalui. Nanti teringat-teringat lagi, nanti balik lagi. Jadi kayak setengah-setengah gitu kadang kita melakukan move on ini. Nah, pada malam hari teman-teman inilah yang mau kita bahas. Apa sih sebenarnya move on ini? Gimana cara kita bisa move on? Apa hal yang kita lakukan? Atau juga faktor-faktor apa yang mendukung kita susah move on? Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan pendeta kita yang luar biasa. Iya. Yang sudah tidak asing lagi, yang Tidak sudah asing. lama melalang buana di pasar 2. Iya, luar Siapa biasa. yang melakukan pendeta? Pendeta Julius. Halo Permata. Ya. Baik Bapak, dimanapun berada ya. Bapak apa kabar Pak? So far so good. Sejauh ini luar biasa. Luar biasa. Gimana itu Dio? Sekarang Sebelum kita masuk ke dalam Pembahasan kita, Oke. ada baiknya kita membaca Alkitab dulu, Pak. Ya, baca Alkitab yang menjadi dasar ya Ya. podcast kita tentang move on, berubah dari kebiasaan lama yang buruk menjadi kebiasaan yang baik ya, yang baru. Roma 6 ayat 6 sampai dengan 8 dan Kolose 3 ayat 5 sampai dengan yang 6. Mungkin Dio atau Angel boleh membacakannya. Kak Angel. oh Ya. Ya, mungkin Dio Roma karena dari namanya cocok Roma Oh, ya, dan Romaku Kolose. ya. Oke. Roma 6 ayat 6 sampai 8. Mati dan bangkit dengan Kristus. Sebab jika kita telah salah. Maklum Ya. hujan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Oke, sekarang Kolose ya, Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Iya. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Iya. yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Iya. Wow. Jadi Roma 6 ayat 6 sampai 8 dan Kolose 3 Kolose ayat 3 5 sampai 6. dengan ayat 6. Tadi kalau sejenak apa dia membaca kira-kira apa yang dirasakan? Apa tadi ya? Apa tadi ya? Yang Kita apa sudah mati dan bangkit bersama Kristus ya, dia. Roma 6 ayat 6 sampai dengan 8. Oh, jadi kalau kita percaya, maksudnya kita ini mati dalam arti mati maksudnya ketika kita mati nih kan, Iya. kita percaya kalau kita hidup nanti di dalam Tuhan selanjutnya. Iya. Karena kan maksudnya mati ini mati yang sekarang duniawi ini gitu, Pak. Ya. Kalau tadi apa Angel di Kolose? Wow. Kalau di Kolose 3 katanya tadi Pak, kita harus meninggalkan atau menjauhi keinginan-keinginan duniawi kita yang tadi itu hawa nafsu, Percabulan ya. percabulan, Oh. kenajisan, semua Najisan. katanya tadi. Karena itu semua bisa mendatangkan kemurkaan Allah katanya. Iya. Jadi itulah move on ya. Jadi Iya. dalam Roma kita bisa
temukan alasan kenapa kita harus move on. Karena tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah disatukan dengan Kristus, ya. Dalam bahasa istilahnya in Christo, bahwa kita semua sudah disatukan di dalam Kristus melalui apa? Kematiannya. Jadi kematian Yesus ya, bukan kita. Kebangkitannya juga. Nah, itulah arti baptisan. Di mana kita bisa tahu kita sudah mati dan bangkit bersama Kristus ketika kita dibaptis. Nah, itulah sebenarnya tanda bahwa kita sudah dibawa keluar, sudah digerakkan. Tadi move on tadi apa? Bergerak kan? Bergerak. Jadi kita semua sudah bergerak dari maut kegelapan itu kepada terang Kristus. Itulah dasar kita move on sebagai orang percaya. Nah, itu ya. Jadi jelas ya. Karena Kristuslah kita bisa move on. Jadi tanpa Kristus kita nggak bisa move on. Sebagai orang percaya. Nah, jadi kalau kita merasakan, aku kok belum bisa keluar si pendeta dari kebiasaan yang lama, berarti Kristus belum sepenuhnya hidup di dalam kita. Kita belum sepenuhnya membuka hati kita Untuk Kristus ya, untuk Pak? Kristus. Kalau sudah pasti kita akan bergerak. Karena manusia tidak akan bisa bergerak tanpa Kristus untuk berpindah, untuk move ke hal yang baik. Tapi Pak, kan Bapak bilang tadi kan baptis itu kayak bahasanya move on-nya dari orang Iya, percaya. tanda. Kan? Nah, gimana Pak kalau misalnya dia udah baptis lah gitu, tapi baginya itu kayak cuman sekedar baptis gitu, dia masih melakukan hal-hal yang sama di perbuatan-perbuatan yang bisa dibilang keji di kehidupan sebelum dia baptis itu Pak. Nah, itu kan, jadi kita menerima baptisan itu kan kecil. Jadi sebenarnya ketika kita sudah menerima baptisan itu sebenarnya tanda bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan, sudah dibawa Tuhan keluar dari kegelapan tadi. Jadi di situ ada tugas orang tua mengajarkan kita, dan nanti sampai kita besar kita belajar kembali tentang apa yang kita imani. Itulah di katekisasi. Ya, disitulah nanti kita belajar dan disitulah mulai kita belajar untuk berubah. Jadi memang itu satu proses di mana kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita diubahkan. Kalau diri kita nggak bisa kita berubah, harus memang buka hati kita untuk diubahkan. Jadi berarti banyak kita ini belum bisa Move on ya, Pak? move on dari kegelapan kepada terang, masih hidup dengan gaya yang lama, apalagi orang-orang muda gitu. Buat teman-teman yang di rumah, selagi kita berdiskusi, teman-teman boleh memberikan pertanyaan apa yang menjadi pergumulan teman-teman terkait dengan topik ini. Nanti di akhir pembahasan kita akan membahas bersama dengan pertanyaan teman-teman. Oke, kita lanjut Pak. Nah, apa Pak yang sering sebelum lanjut ke Bapak, aku mau nanya ke Angel. Apa sih mungkin kebiasaan kakak lama yang belum bisa kakak ubah gitu dari kecil sampai sekarang terbawa-bawa, tapi yang bisa dibilang yang kurang bagus lah gitu. Apa ya? Suatu sifat lah, sifat yang mungkin ya susah untuk kita tinggalkan, tapi itu tidak baik. Kita tahu itu tidak baik, tapi susah untuk kita ubah, tinggalkan. Banyak kayaknya dari muka Angel kayaknya. Yang banyak satu ya. Satu aja ya. Kalau Dua pun sifat, boleh. Kalau sifat ya Pak, kalau aku rasa sih yang paling buruk menurut aku ya Pak, sifatku itu satu, pendendam. Gitu. Kelihatan memang Ya, kalau itu susah. Kalau hati-hati nih sama Angel ini, bahaya. Dia dendam, ingat sampai mati. enggak, aku soalnya kan Pak orangnya susah untuk benci. Susah untuk benci ya? Iya, Bukan susah untuk mencinta. Susah benci, tapi kalau sekali benci bisa itu gimana ya, lama ya. susah lupa gitu lah Pak. Makanya itu sih yang kalau aku rasa yang sifat yang susah untuk ubah dari dulu sampai sekarang. Pendendam itu Pak, walaupun udah lama pun kisahnya, itu langsung ingat tetap dia bagus di mengiang-ngiang terus ya dalam. Biasa, Pak. Kalau dia, ini dia ditanya. Aku nggak pengen parah-parah sih. Parah ya. Iya, Masih- supaya nambah alim dia. masih dosa anak-anak lah ya. Ada dosa anak sama dosa ini. Dosa anak mencuri Iya. apa? Suka menunda-nunda pekerjaan Pak. Itu pun ya. Itu dosa apa gimana ya? Kan kebiasaan tadi. Kebiasaan yang tidak baik ya. Tidak baik. Itu move on ya. Apa yang bisa kau kerjakan hari ini kerjakan ya. Jangan don't wait tomorrow. Iya. Ya lebih enak saya ditunda ya. Iya. Emang enak sih. Nah itu Pak, terkait diskusi sebentar tadi kan, apa sih Pak yang membuat kita susah move on? Iya, memang ya ketika kita sudah di dalam Kristus, kembali lagi ya,
mengartikan bahwa sebenarnya tidak lagi berkuasa dosa itu dalam hidup kita. Karena kita telah mati dan bangkit dalam Kristus. Jadi sebenarnya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi sudah sebenarnya belajar taat dalam Kristus. Nah, kenapa ya susah move on? Karena kita belum pertama membuka diri kita untuk Tuhan. Walaupun kita memang sudah dalam baptis, artinya sudah mati dan bangkit dalam Kristus, itu kan simbol masih, itu tanda. Tapi itu menjadi nyata ketika kita semakin berkembang, semakin dewasa, kita semakin membuka diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang mengubahkan kita melalui rohnya. Nah itu. Dan kenapa susah? Karena memang yang lama itu enak gitu. Iya. Nah, Di zona nyaman. iya, jadi istilahnya di zona nyaman. Karena yang lama itu sesuatu yang apa? Menyenangi untuk diri sendiri, kesenangan diri. Siapa sih yang gak suka untuk diri sendiri? Nah itu kan sesuatu yang susah ditinggalkan. Ya, tapi ya itulah yang membuat akhirnya kita susah untuk move on. Atau yang kedua tidak mau berubah, tidak mauan. Itu gimana Pak? Kalau orang yang nggak mau dia Pak, kalau udah tahu kayak hal yang dilakukannya itu nggak bagus, tapi dia nggak mau gitu untuk menjadi lebih baik. Ya, kita sebagai sama orang percaya kita saling mengingatkan, saling menegur, dan yang kedua pengajaran-pengajaran sehingga dalam persekutuan itu dia semakin diubahkan di dalam Tuhan. Jadi memang kita kan hanya ya saling menasehati, kita saling menegur, dan memang perubahan itu datang dari Tuhan. Kita nggak bisa mengubah seseorang, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita hanya menegur, hanya untuk memberitahukan, tapi ketika teguran itu menjadi nyata dalam kehidupan seseorang, nah itu sudah pekerjaan Tuhan. Jadi kita jangan sampai bosan-bosan untuk itu gitu. Berarti intinya ketika seseorang mau berubah itu nggak bisa orang yang mengubahkan kan Pak, harus dari diri sendiri dengan ya yang membuka campur hatinya tangan bagi Yesus Tuhan, gitu, membuka rohnya. Ya. Karena roh Tuhan itu yang membuat kita bisa berubah. Terus Pak, semalam kan kita ada briefing kan, Iya. maksudnya bukan segala sesuatu move on itu yang dari buruk ke baik gitu. Maksudnya Iya. kan ada orang yang kayak pengen berharap gitu. Maksudnya yang semalam itu Pak, yang Ya. Yang mana? Semalam mana? semalam yang kita bahas kan, ada mungkin dia masih berharap sama sesuatu itu, tapi nggak tercapai juga. Akhirnya dia pengen move on. Berarti kan nggak semua yang move on ini kan yang negatif-negatif. Yang kemarin yang positif itu Pak. Iya. Jadi Yang dia masih mengharapkan. Iya, Mungkin masih jadi bisa seseorang, diperbaiki. tapi itu kan dalam percintaan. Iya. Iya. Kalau kita di dalam iman tidak ada lagi kita harapkan di masa lalu, karena itu semua kekejian bagi Tuhan kan. Seperti pencabulan tadi, kejahatan itu kan suatu kekejian bagi Tuhan. Maka kita harus tinggalkan, karena itu membawa kepada maut, dosa. Padahal kita sudah dibawa Tuhan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Tapi kalau dalam percintaan, bagaimana move on? Ya memang ya, positif. Artinya dia merasa bahwa ada yang bisa masih diperjuangkan. Ya tidak apa-apa, dia tetap stay di situ. Tapi yang kedua, kalau memang dia sudah merasakan tidak ada lagi harapan, ya memang harus bisa menerima ikhlas untuk menerima kenyataan. Nah ini, kan kadang-kadang menerima kenyataan ini susah. Ya, pahit Ya, dibilangnya. akhirnya ya, kita sendiri membuat diri kita terjebak. Mau kemana pun nggak bisa, mau lanjut gimana dan sebagainya gitu. Jadi perlu ya menerima kenyataan, ikhlas tadi. Gitu dah Kak Angel. Terus kan Pak, untuk move on sendiri ini Pak, di tokoh Alkitab ada nggak Pak yang bisa jadi pelajaran tentang dia move on gitu Pak? Ya, Menjawab sebenarnya pertanyaannya tadi. semua tokoh Alkitab itu kan pasti ada masa lalu yang Iya. kelamnya. Semua memiliki pengalaman atau masa lalu yang kelam. Paulus, bagaimana kita melihat dia memiliki masa lalu yang kelam, dia membunuh para pengikut Kristus, ya membuat mereka menderita. Tapi Tuhan mengubahkan kehidupannya. Dia digerakkan Tuhan, dia move dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dulu adalah yang membunuh pengikut Kristus. Nah, sekarang dia menjadi orang yang memberitakan
tentang Kristus. Nah, ini kan perubahan yang luar biasa. Jadi semuanya diubahkan Tuhan, berubah, move. Dia tinggalkan semuanya. Ya, gitu. Kayaknya udah ada pertanyaan Ada nih, Kak Angel. pertanyaan nih. Udah bisa lah Pak ya? Iya. Kita bertanya. Oke, pertanyaan pertama dari teman kita Kak Siska. Hai Iya. Kak Siska. Hai. Hai. Iya. Halo Siska. Halo. Pertanyaannya nih Pak, bagaimana jika kita sudah move on dari Iya. mantan dan sudah punya pasangan, tapi mantan tiba-tiba datang kembali katanya? Itu kan udah jelas, tegas aja lah. Ya, artinya kalau kita sudah mulai pasangan ya kita sudah pertama ya konsekuen dengan pasangan yang sudah ada. Kalau yang kedua kalau kemudian mantan kembali kepada kita, ya kita harus tegas bahwa aku sudah memiliki kehidupan yang baru. Kita ya kembali ya hubungan biasa sebagai teman gitu aja. Ya. Berarti harus di Harus Kak tegas Siska lah. sendiri ya. Pak? Iyalah, harus tegas juga. Jangan galau lagi Nah, ya. benar itu Kak Siska. Gegana ya. Galau apa sih? Galau gerana apa sih? Galau gelana. Gelisah, galau melana. Itu dia. Ya. Kalau sudah ada yang baru ya konsekuen Apa lagi ya Pak, ingat-ingat ya. yang lama. Toh yang baru juga udah bikin bahagia. Gitu ya, Kak Iya, Siska. sudah pasti ya. Kita kembali ke diskusi lagi. Iya. Pak, gimana sih Pak caranya biar kita konsisten untuk beranjak dari kebiasaan kita yang nggak baik gitu Pak? Iya, bagaimana kita bisa beranjak ya atau konsisten? Iya. Kadang-kadang kan memang ya seperti jatuh bangun ya. Ketika kita benar-benar. sudah memulai kehidupan yang baru, tapi satu saat bisa juga kita kembali. Gitu. Iya. Ya, ini kan proses jatuh bangun. Jadi pendeta lihat ya kita bagaimana kita terus membangun juga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dengan cara berdoa, dengan cara membaca firman-Nya secara pribadi. Yang kedua kita bersekutu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang menguatkan kita karena memang ya dia akan terus menarik kita untuk kembali ke kebiasaan yang lama kita. Jadi HPDT itu kita terus kuatkan, persekutuan dengan sesama pun kita harus kuatkan juga. Karena disitulah kita dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan gitu. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang ada terkait sama orang-orang sekitar. Iya, Nah, pasti. Tapi kan gimana ya Pak? Nggak semua orang sekitar itu mendukung. Malah ketika kita pengen kayak berubah gitu menjadi baik, orang sekitar malah menjadi menjudge kita kan kayak Cemooh dia. ngapain sih Iya, kau harus, cemooh. sok-sok suci, Allah mau kiamat nih ini gitu-gitu Iya. Pak. Gimana itu Pak? Ya. Kita tetap saja karena kita tahu apa yang kita lakukan itu memang sudah benar. Kadang kita kan mempersoalkan perasaan teman kita, apakah kita diterimanya atau tidak gitu di lingkungan kita kan gitu. Kadang-kadang kan bisa nanti udah seperti ada gap dengan teman kita karena kita sudah seperti suci atau kudus. Tapi kalau pendeta lihat ya tetap saja karena itu adalah hal yang benar kita lakukan. Hal yang memang sesuai dengan apa yang tadi Tuhan telah perintahkan ya, kita meninggalkan tabiat-tabiat yang lama gitu. Artinya kita sudah tahu kebenaran. Ya itulah yang kita jalankan. Gitu. Kak Angel ada pertanyaan? Nah, entah pendeta coba teruskan lagi ya. Oh iya Pak. Jadi, ketika kita sudah move on ya, kita sudah hidup di dalam Kristus artinya. Nah, artinya apa? Pertama, harus ada sifat-sifat yang baru. Nah, ini dia. Nggak bisa kita katakan aku sudah berubah, aku sudah move on, tapi tidak ada hal yang baru. Ketika kita berbicara hal yang baru, kita sudah berbicara move on, maka kita sudah menyerahkan waktu, tenaga, pikiran kita, talenta kita, bahkan tubuh kita untuk Tuhan. Itu tanda yang pertama. Nah, tanda yang kedua, orang yang sudah move on itu adalah orang yang memikirkan perkara-perkara yang di atas atau memiliki pikiran seperti Kristus tadi. Nah, itu ya. Jadi kita katakanlah proses identifikasi. Apa itu? Kita mengidentifikasi, meneliti, mencari, menemukan atau mencatat sesuatu mengenai Kristus di dalam hidup kita. What will Jesus do? Apa yang akan Tuhan lakukan?
Sehingga nilai-nilai Tuhan itu mewujud di dalam kehidupan kita. Ada transformasi kehidupan di dalam kehidupan orang percaya. Jadi gitulah, kalau orang yang sudah move on, ada sifat-sifat baru. Yang kedua, ada transformasi di dalam kehidupannya itu. Kalau sudah move on. Ada nih sekarang Pak. Ada pertanyaan ya? Iya. Pertanyaannya dari Margareta Sidulingga. Hai. Oke, pertanyaannya itu Pak. Pak, bagaimana cara move on dari pekerjaan yang dulu? Karena pekerjaan dulu lebih nyaman daripada pekerjaan yang sekarang katanya Pak. Dia ini galaunya di pekerjaan Pak. Pekerjaan. Kalau pendeta lihat cuma itu saja, beradaptasi lah kita. Iya, kita harus bisa beradaptasi karena kita sudah dalam pekerjaan yang baru. Kalau kita ingat yang dulu kan apa? Itu kan hanya tinggal kenangan, angan-angan. Toh nggak bisa lagi kita kembali. Kecuali bisa kembali, bisa lagi kembali. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Memang tidak mudah beradaptasi itu, tapi itulah yang harus kita lakukan. Beradaptasi dengan lingkungan yang baru, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Yang kedua, ya melatih ilmu yang baru, skill yang baru di tempat kita yang baru, sehingga kita pun merasakan kenyamanan yang sama seperti di pekerjaan yang dulu. Ya, jadi itu sebenarnya menantang kita. Proses beradaptasi itu menantang kita untuk lebih lagi membuka diri kita, mengembangkan diri kita. Potensi. Iya, Pak. potensi diri kita. Berarti Jadi kan itu tantangan lah. Berarti intinya dari diri kita sendiri ya Pak, harus mampu beradaptasi. Iya, beradaptasi. Kalau enggak, ya kita akan pekerjaan kita pun nanti nggak akan efektif. Mungkin kita nggak akan semangat dalam pekerjaan dan banyak hal yang mungkin yang tidak baik bisa terjadi. Gitu. Ini Pak, aku ada pertanyaan Pak. Kan mungkin ada orang kan Pak, dia merasa hidupnya gini-gini aja gitu Pak. Iya. Maksudnya banyak sudah kesalahan-kesalahan yang perbuatnya. Jadi dia pengen move on gitu Pak. Nah, tapi ketika dia move on malah semakin banyak persoalan yang terjadi Pak. Maksudnya ekspektasi dia ketika dia udah move on, Iya. dia udah berubah lebih baik, malah kebalikannya, malah makin banyak masalah yang datang ke dia. Itu gimana Pak? Itu pasti pernah terjadi sama orang. Itu kenapa bisa terjadi dan bagaimana cara menyikapinya itu Pak? Ya, yang pertama, ketika kita keluar, ya tentu pasti banyak hal-hal yang berbeda dari yang dulu. Ya, kalau kita berbicara tentang kekristenan, ketika kita bicara tadi dari hal yang gelap kepada hal yang terang, ya pasti. Karena kebenaran itu akan membawa kepada kita berkorban. Jadi sesuatu yang dahulu kita senangi sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Dan itu menjadi tantangan bagi kita dan akan memberi pengaruh kepada lingkungan kita. Itulah tantangan yang akan kita hadapi. Jadi jangan berpikir ketika kita move on, kita akan santai. Enggak, kita akan malah harus berjuang. Karena kita melakukan sesuatu yang berbeda. Kita meninggalkan yang lama dan yang baru. Dan itulah yang disenangi Tuhan, tapi itu tidak disenangi oleh dunia. Ya. Nah, itulah mengapa jadi lebih banyak persoalan yang akan kita hadapi kalau itu sebagai anak Tuhan. Nah, jadi yang kedua, bagaimana kita menghadapinya? Ya, kita harus tetap bersabar dan bertahan. Kalau dalam istilah hupomone, jadi bertahan dalam situasi seperti mesin diesel, semakin lama semakin panas. Jadi kita pun semakin lama di dalam penderitaan, kita semakin tahan di dalam penderitaan yang kita hadapi. Jadi jangan anggap move on itu aman-aman aja. Ketika kita move on, ada begitu besar tantangan sebagai orang percaya gitu. Itu dia Kak Enze. Jadi kita dalam move on itu nggak bisa kayak, iya aku pengen baik nih. Nggak bisa instan. Iya, maksudnya Iya. nanti apa yang aku dapat sejalan dengan apa yang aku lakukan itu nggak mungkin pasti kayak gitu terjadi gitu. Iya. Pasti banyak masalah-masalah lebih baru. Ya intinya kita harus terus berjalan. Kalau ada kita berubah, jangan setengah-setengah gitu. Berarti intinya kita harus bisa melawan keinginan duniawi kita tadi, Iya, Pak. sudah itu perjuangan kita. Karena dia akan tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, itu.
Makanya banyak orang akhirnya kembali lagi jatuh terus. Contoh macam Iya. kakak pacaran tadi, pasti ketika kakak udah move on, pasti pernah kan mantan kakak mungkin ngestok Iya. atau ngechat kakak lagi, pasti Iya, pernah nggak? pasti pernah. Iya. Kita bikin jadi kayak terombang ambing lagi. Gitu. Terus sambil ingat-ingat masa lalu kita dengar lagu-lagu yang bermela. Wah, itu udah. Apalagi pas hujan-hujan ya. Ya, apalagi hujan seperti saat ini. Apalagi malam minggu sendiri kan ingat-ingat. Ih, kalau hari ini aku nonton, Iya. ingat-ingat dulu. Ya berduaan, ya Ada kan suara jalan lagi. berdua. Oh, udah hancur lah. Ya, melau. Ya, melau ya, melau. Ya. Ada video pertanyaan. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi ya. Iya. Apa tuh katanya dari Nina Sembiring, Pak? Nina Sembiring. Halo Nina Sembiring, apa kabar? Baik-baik aja. kan? Baik-baik aja ya. Katanya itu Pak, kenapa sih Pak move on itu susah? Ya, tadi seperti tadi pendeta bilang, move on itu kan kita berpindah. Berarti ada perubahan. Ada perubahan. Ya, yang kedua, perubahan itu tidak enak. Iya. Ya, itu yang membuat akhirnya orang yang pendeta lihat itu susah untuk move on. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus terus mengidentifikasi diri kita dengan Tuhan, ya. Seperti apa tadi? Berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu bersama. Jadi melalui itu semua kita semakin dibawa untuk melihat bahwa ketika kita move on berat, harus ada yang berubah, tapi itu tidak sia-sia gitu. Nah, apalagi di dalam Tuhan. Nah, karena ketika kita berpindah dengan Tuhan, nah itu membawa damai sejahtera bagi kita gitu. Jadi ya karena kita nggak mau capek, kita nggak mau memang beradaptasi dengan hal yang baru itu, dan kita nggak mau berjuang. Kita sudah stay dan ya enak di yang lama. Kayak pindah rumah kan susah pindah rumah. Nanti beradaptasi kayak pendeta lah. Ini kan harus tiap 5 tahun berpindah. Kan nggak gampang, tapi ya harus beradaptasi. Ya, ya. Kalau di sini-sini aja, nah, move on dia kan harus kita move on. Memang hidup itu berpindah memang. Ya kita harus siap-siap selalu. Ya, apalagi nanti berpindah dari dunia ini ke dunia yang Wah. Nah, Berat ya. Iya. Berat, ya. Ini pertanyaan lagi Pak. iya banyak pertanyaannya. Wih, luar Bos, biasa, Pak. lagi masih di proses pertanyaannya. Aku ada pertanyaan dulu. Pertanyaan apa Dio? Yang semalam yang titipan. Oh, nanti. Iya ada titipan. Oke. Ini aku mau nanya, Pak. Iya. Mungkin kita kan berubah nih, Pak, dari satu kondisi Iya. ke kondisi yang lain. Nah, tapi ketika kita berubah, perubahan kondisi itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan gitu, Pak. Jadi akhirnya kita kembali lagi. Jadi maksudnya di sini dari mana kita tahu kalau gimana ya bilangnya ya? Dari mana kita tahu kondisi yang akan kita tuju itu sesuai dengan keinginan Tuhan gitu, Pak? Bagaimana kita tahu bahwa tempat yang kita tuju itu, yang baru itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Iya. Ya, jadi memang yang pertama kalau pendeta lihat dari pengalaman, karena kita belum bisa melihat kan? Iya, itu. Ada damai sejahtera, ada ketenangan ketika kita mengambil keputusan itu untuk berpindah gitu. Dan itu kita capai ketika kita memang menyerahkannya, bertanya kepada Tuhan dalam doa. Jika memang ketika kita merasakan kita mampu dan kita merasakan damai sejahtera, kita merasakan ketenangan, ya lakukan saja. Karena kita toh belum tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang bekerja sehingga apa yang akan kita capai nanti itu baik adanya gitu. Jadi itu aja. Berarti kalau kita misalnya lihat. dalam berproses perubahan itu kita merasa kayak nggak enak, banyak sesuatu gangguan, berarti itu gak usah dilanjutkan gitu, Pak. Nah, itu prosesnya. Karena memang dalam proses perubahan itu ya ada sesuatu yang nggak enak akan kita rasakan. Nggak mungkin dalam kita berubah itu enak gitu. Itu berarti belum berubah. Nah, itu nggak ada perubahan. Tapi ketika ada perubahan, pasti ada sesuatu yang tidak enak gitu, yang harus kita lalui. Nah, kita harus jalani. Berarti kita harus nunggu hasilnya dulu gitu, Pak. Baru kita tahu bahwa perubahan itu membawa damai sejahtera bagi kita, berarti itu sesuai sama kehendak Tuhan gitu, Pak. Iya. Seperti tadi kan di dalam Kolose tadi, apa yang menjadi pikiran Kristus itu juga adalah pikiran kita. Apa tadi yang
pekerjaan-pekerjaan atau tabiat-tabiat yang lama. Itu yang kita tinggalkan. Ya. Oke, Oke. ini dia ada pertanyaan Pak. Pertanyaannya itu dari Suan Karigan. Iya. Halo Suan. Halo. Hai. Katanya kan Pak, Ah. gimana sih Pak ketika kita sudah mau move on katanya Pak. Iya. Mau move on dari kenangan masa lalu, tapi kenangan masa lalu kita ini masih membayang-bayangi kita. Jadi apa Pak tipsnya katanya gitu Pak. Dia mau move on Pak. Tapi bayangan masa lalu masih menghantui dia katanya Pak. Gitu ya Bang Suan. Oke. Oh, bayangan masa lalu ya. Iya Pak, tapi dia mau move on, cuman bayangan masa lalu masih menghantui katanya Pak. Ya pasti bayangan masa lalu itu nggak akan bisa kita hilangkan. Artinya apa? Kalau pendeta lihat dia sudah jadi bagian dari kita. Nah, itu nggak bisa kita pungkiri bahwa masa lalu itu membentuk kita pada hari ini dan dia adalah bagian dari kehidupan kita walaupun sudah lewat. Jadi kita harus menerima, ya. Kita harus menerima kenangan itu. Nah, itu harus jangan seperti menolak gitu. Iya, benar-benar. Kita harus terima ya. Inilah kenyataannya. Jangan menutup diri. Jangan untuk diri. Kemudian yang kedua kita berdamai. Nah, kalau pendeta rasakan. Nah, dan ketika kita berdamai dengan masa lalu kenangan itu, ya kalau ada hal sesuatu yang membuat kita bisa kembali lagi, is okay. Tapi kalau tidak bisa lagi, ya kita sudah berdamai, kita membuka diri dengan status yang baru, dengan hidup yang baru. Jadi kan bukan itu nggak harus mencari pasangan yang baru, nggak juga. Artinya apa? Menjalani kehidupan yang lebih baik, baru, iya. Nah, jadi enjoy your life lah, jangan gara-gara satu itu seakan-akan dunia sudah berakhir. Dunia sudah berakhir. Padahal karena engkau putuskan aku. Padahal manusia sampai 7 miliar ya Pak ya. Iya, ada 7 miliar. Seakan-akan dunia ini sudah berakhir. Iya. Dunia ini sudah runtuh. Gitu. Wow, jangan Iya. kita Bang Suan ya. Ya, karena enggak, emang itu tadi, memang sudah ada banyak begitu kenangan yang indah, ya kan, yang tak terlupakan. Tapi bukan berarti dunia sudah berakhir. Enjoy your life. Jalani lagi kembali hidupmu gitu. Nah, manfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Gitu Bang. Oke ya. Udah ngerti Bang Su? Emang Iya. memang Pak. ya mana lebih mudah move on laki-laki atau perempuan? Nah, ini juga Sama tergantung aja sih, Pak. ya. Katanya lebih mudah laki-laki move on daripada perempuan. Karena sifat dasar perempuan memang lebih Lebih pakai perasaan. Iya, perasaan. Laki-laki pakai logika. Kalau laki-laki ya mungkin 1-2 hari udah cari yang baru gitu. Nah, tapi itu kembali ke masing-masing pribadi kita. Karena laki-laki pun bisa juga dia ada juga yang susah move on. Dia sangat berperasaan gitu. Ya, karena pendeta yakin semuanya punya perasaan. Ya, nggak mungkin tidak. Semuanya punya hati ya. Oke. Diskusi yang terakhir ini Pak, mungkin Iya. Bapak boleh sharing sedikit pengalaman Bapak move on yang bisa menjadi pelajaran kami ke depannya Pak, dan bagaimana cara Bapak solve it gitu, menyelesaikannya. Iya, jadi tadi bagaimana cara pendeta ya terkadang bisa move on dari situasi-situasi yang tidak baik gitu ya, atau dari masa lalu. Jadi ya pengalaman kita kepada Tuhan lah yang membuat kita bisa move on, karena Dialah Sang Pemberi kehidupan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin kita mengenal Dia, semakin banyak hal yang tidak baik kita tinggalkan, dan kita semakin terus bergerak di dalam Tuhan menuju ya teleos ya, serupa dengan Kristus. Itulah sebenarnya kenapa kita harus move, karena Tuhan ingin kita menjadi seperti Dia ya, Christ-like ya, mengimitasi Kristus dalam sikap ya, dalam pikiran Kristus. Yang kedua, jangan membuat kita ragu apa yang Tuhan katakan gitu. Tapi tadi tinggalkan semua tabiat lama, jangan ragu. Percabulan, kejahatan, walaupun itu sesuatu yang dalam kemanusiaan kita sesuatu yang menyenangkan bagi kita, tapi jangan ragu ya. Kita merasa takut, khawatir nanti, tapi jangan takut ya. Jangan takut apa yang Tuhan katakan. Kalau tidak baik kata Tuhan, tinggalkan saja ya.
Itu kalau pendeta rasakan dari pengalaman lah. Ya, jadi jangan ragu-ragu gitu ya. Jangan tarik ulur ya, Pak. Tarik ulur seperti main layangan gitu ya. Kayaknya apa yang jelepan dari ulur ini ya. Dari ulur cinta. Ya, Iya. luar biasa. Itu ya. Jadi jangan biarkan apa yang kau rasakan membuatmu ragu apa yang Tuhan katakan. Jadi mungkin hati ini kacau, galau, tapi jangan ragu apa yang Tuhan katakan gitu. Ini Kak Angel ada pertanyaan. Ada pertanyaan masih? Pertanyaan kita terakhir, Pak, dari Bang Christian Ginting. Iya. Hai. Christian. Pertanyaannya Kita itu, Pak. Berapa lama, Pak, waktu yang dibutuhkan untuk bisa move on, Pak? Wah, itu proses move on Iya. itu. Yes. Ya, Tergantung jadi- ya, Pak, ya. Ya, jadi nggak bisa kita membatasi dengan waktu satu hari, 2 hari, seminggu. Tapi dia adalah proses. Yang kedua, bagaimana kita mau seperti tadi mau membuka hati kita untuk diubahkan Tuhan. Karena kita tidak bisa mengubah diri kita, tapi Tuhanlah yang mengubahkan kita. Kalau kita terus membuka hati kita, pasti yakin selalu pasti akan nampak perubahan-perubahan itu dalam kehidupan kita. Karena kita sudah berpindah. Ya, jadi jangan pindah kulitnya aja, tapi dalamnya masih yang lama itu. Gitu. Karena kalaupun kita setengah-setengah membuka diri sama Tuhan ya makin lama ya Pak ya waktunya Pak. Ya makin lama dan mungkin tidak akan ada perubahan-perubahan atau sifat-sifat yang baru itu karena kita masih kompromi dengan hal-hal yang lama. Itu dia Kak Angel. Ya, berarti dia tergantung manusianya sih ya. Ya. Jadi aku mau nanya lagi Kak sama Kak Angel ini kan. Wow. Ya. Setelah mendengarkan diskusi kita udah sharing tadi, Kakak udah mau move on Kak dari rasa dendam Kakak? Kita coba. Semua pakai Iya, tahap ya, Pak ya. iya, proses. Ada proses. Proses. Kita coba Ya, kadang- pasti bisa. Rasa dendam itu susah ya. Iya, Pak. Iya. Makanya kadang juga kok gini gitu. Tapi Iya. nggak bisa langsung hilang gitu. Makanya pakai proses tadi lah. Iya. Apalagi kalau kita ingat apa yang dia lakukan ya. Iya, Pak. Oh ini membuat hati kita panas. Ya, Luar membuat biasa. panas yang luar biasa ya. Ya, kalau secara manusia kita mau balas kan gitu, membalas, namanya membalas dendam kan. Iya. Artinya ya sama satu-satu gitu. Tapi ya itulah proses bagi kita karena Tuhan tidak ingin kita sama dengan dunia, Dia ingin sama dengan Dia. Apa karakternya Tuhan? Mengampuni, Mengampuni. bukan melupakan tapi mengampuni orang yang melakukan kesalahan bagi kita gitu. Itu ya proses tadi. Gitu. Kalau Dio, Apa Kak? kamu udah bisa move on nggak dari rasa menunda-nunda Oh, pekerjaan dicoba tadi? dulu. Oh, dicoba. Iyalah. Coba. Coba. Jangan Satu, dua, nunda-nunda, nanti jadi bertumpuk. Kalau udah bertumpuk akan stres berat, Malas lagi nanti. Malas Ya. lagi nanti. Iya. menumpuk waktu. Oke, ada lagi? Lagi Kak, kira-kira yang mau dibahas terkait move on ini? Nggak ada lagi kayaknya. Ada lagi ya. Kayaknya kita sudah bisa masuk ke quotes dan kesimpulan Pak. Kesimpulan ya, Ya. Iya, Pak. dan coach. Ah. Jadi perubahan itu dimulai dari Kristus Yesus. Gitu. Jadi bukan dari kekuatan kita, Bukan dari orang lain juga kan, bukan Pak? dari orang lain juga, tapi seperti tadi pendeta bilang, pengenalan kita akan sumber kebenaran itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah kebenaran dalam hidup kita ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi di dalam Tuhanlah kita bisa melihat kebenaran tentang kehidupan kita. Bukan dari dunia ini. Ya, kalau tadi dalam dunia ada percabulan, ada kejahatan dan semua yang tidak disukai oleh Tuhan itu dalam dunia. Tapi di dalam Tuhan kita mengenal kebenaran sebagai orang percaya. Dan itulah yang kita lakukan. Karena kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi kita harus terus belajar melekat kepada kebenaran itu agar kita bisa selalu melahirkan tabiat-tabiat yang baru. Nah, kita pun sebagai permata, kenapa nggak ada perubahan? Ya karena kita nggak mau melekat dengan kebenaran. Kita mau melekat dengan duniawi. Jadi tidak ada perubahan. Coba belajar melekat kepada Kristus. Ya melalui apa persekutuan kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama ya dalam PA-PA. Karena situ kita belajar melekat kepada Tuhan, ya, sehingga kita bisa berani keluar dari
yang lama, meninggalkan yang lama. Say goodbye. Untuk hal yang baru ya Pak. Untuk hal yang baru. Aku mau membuka hatiku untuk hal yang baru Tuhan. Nah itu. Itu yang pendeta lihat yang paling utama ketika kita berbicara tentang move on. Ya, Pak, sebelum kita tutup acara kita dalam doa, Ya. kita masih ada satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan jauh dari Papua Papua. ini. Jadi Dari kita, Papua? Iya. Siapa? Lama dari jalan soalnya. Jadi Iya. sekarang. Dari Hadasa Sitepu. Ada si tepu ya. Iya Pak, jauh kali dia ini Pak. Oke. Jauh di Papua. Pertanyaannya, gimana? Kurang depan dong papannya. Gimana kalau kita mau membuka hati kita untuk move on dari sifat buruk kita, tapi setiap mau berubah itu ada halangannya, kayak susah gitu jadinya Wow. move on, ya. Jadi kita membuka hati kita. Ada aja yang coba-coba. Ya pasti, ya kan. Tadi kan juga sudah Iya, kita, udah kita bahas. bahas, ya. Karena yang jahat itu tidak mau kita berubah. Jadi tadi seperti pendeta bilang, dosa itu sebenarnya tidak lagi berkuasa. Jadi sebenarnya tidak lagi alasan tidak bisa membuka hati untuk berubah. Ya, tapi kita belum mau, itu aja. Ya, kita masih memang senang dengan kehidupan yang lama. Ya, tapi kita memang harus berusaha dengan apa tadi dengan membangun hubungan tadi dengan Tuhan. Memang tidak gampang, tapi itulah proses yang harus kita lalui sebagai anak-anak Tuhan. Harus mau diubahkan. Nah, memang berat, tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berubah dengan Tuhan. Gitu. Itu dia aja, itu dia Kak Hadasa. Jadi ya kita harus sepenuhnya lah mau membuka diri kepada Tuhan, karena pasti duniawi atau jahat itu akan menolak kita untuk berubah gitu. Tapi kalau kita mau sepenuhnya, kita konsisten, kita benar-benar niat, pasti Tuhan ngasih jalan keluar juga gitu. Dan akhirnya yang jahat-jahat tadi pasti akan kalah juga ya kan Pak ya. Ya, karena ya kita nggak akan mampu. Makanya minta selalu pimpinan Tuhan supaya bisa terus membuka hati kita untuk berubah. Ya, susah sih memang, akan jatuh bangun tadi gitu. Itu dia Kak Angel, diskusi Oke. kita malam hari ini luar biasa sekali ya. Ya, mungkin karena cuaca hujan agak agak dingin ya. Jadi tambah nggak bisa move on ya. Wah, iya Bang Suan. Oke. Oke. Ya. Jadi kita berbagi kesimpulan ya. Dari aku dulu yang ku dapat malam ini, move on itu nggak bisa dari orang lain. Nggak bisa kita maksakan orang berubah, nggak bisa juga kita memaksakan orang mengubah kita, karena semua itu dari diri kita sendiri dan Tuhan, dan adanya campur tangan Tuhan gitu. Kalau Iya. misalnya kita mengandalkan diri kita sendiri juga nggak akan bisa. Semua itu dari Tuhan dan kemauan kita sendiri. Dan dalam proses itu pasti berat, nggak bisa hanya gampang-gampang aja muncul lebih baik, karena kan kita kan masih di lingkupan duniawi kan, pasti duniawi nare-nare kita terus. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mau berubah, kita serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan akan membantu kita. Itu dia. Dari Kak Angel? Kalau dari aku kayaknya hampir sama Dio, karena Iya. move on itu nggak ada yang instan. Iya, Apalagi- proses ya. Iya Pak, Mie yang apalagi instan ya? Iya, cuma Iya, mie iya. yang instan. Apalagi move on Kopi itu- instan juga. Oh iya, Ada kopi instan juga. Oke, karena kalau perubahan itu tadi kan Pak, kita susah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Iya. Jadi itu tadi dia, kita harus bisa move on itu nggak bisa cuman kemauan kita sendiri kayak kata Dio tadi kan, kayak yang kita bahas ini. Kita harus semuanya itu harus kemauan diri kita dan dibantu oleh Tuhan gitu Iya. tadi Pak. Kita aja kan sama Iya, lah itu ya, kan. mirip-mirip. Oke. Berarti sudah mau berkomitmen ya, move on. Ya, komitmen Harus untuk ya. move dari kebiasaan yang lama jadi kebiasaan yang baru. Ayo, Permata. Iya. Udah bisa move on loh, jangan lama-lama. Buat teman-teman yang di rumah udah bisa move on ya. Kalau yang dulu malas PA, nanti kalau corona udah habis kita harus PA bareng-bareng. Yeay. Harus ada tabiat-tabiat baru dong, Iya. sifat Pasti baru. harus. Yakinlah ketika kita bersekutu dengan Tuhan, pasti muncul tabiat yang baru. Persekutuan di lingkungan dunia, mana ada yang nanti muncul hal yang baru. Iya, pasti gitu-gitu aja terus. Gitu-gitu aja. Jadi
berani keluar dari yang lama masuk Ke kehidupan hal yang baru Iya. tadi. Iya. Oke. Oke. Yuk, jadi sudah berakhirlah segmen diskusi kita. Diskusi kita ya. Iya. Biasa meriah Luar banget biasa ya. meriah banget walaupun hujan-hujan, tapi topik kita luar biasa pada malam hari Iya. ini. Jadi untuk menutup diskusi kita malam hari ini, mungkin Pak, mungkin kayak apa sih quote yang satu Iya. kalimat gitu lah Pak untuk teman-teman Quote-quote. permata. Biar terngiang-ngiang Iya. ya quote-nya. Ya. Kalau bisa berubah hari ini, berubah. Jangan tunggu hari esok. Luar biasa. Ya, untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini, tadi kita sudah dibuka dengan doa, maka kita tutup juga dalam doa. Bapak, bawa doa Pak. Iya. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh berbincang-bincang tentang kehidupan sebagai orang percaya. Move on dari kebiasaan yang lama, yang buruk, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kepada kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Bapa, di dalam proses perubahan itu, di dalam proses move on itu tidak gampang. Tapi kami percaya perubahan itu ada, move on itu bisa kami lakukan karena Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan kami, Bapa. Dan biarlah seluruh anak-anak-Mu permata boleh bertekad untuk meninggalkan apa yang tidak baik, meninggalkan sesuatu pekerjaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupannya, dalam pergaulannya, dalam kehidupannya sehari-hari, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya ya Bapa. Sehingga seluruh permata boleh menjadi orang-orang yang baru, orang-orang yang sudah move on dari kehidupannya yang lama, menjadi pribadi-pribadi dengan sikap-sikap hidup dan paradigma yang baru di dalam Tuhan. Pikiran mereka adalah pikiran-pikiran yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-Mu yang boleh bersama-sama kami pada hari ini, Dio dan Angel yang membawa acara podcast malam hari ini, dan seluruh pengurus permata Rungkun yang menyiapkan segala sesuatunya Bapak. Engkau berkati jeripayah mereka, dan biarlah kiranya mereka tetap boleh semangat melayani Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa, kehidupan kami, pelayanan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, buat teman-teman, podcast kita pada malam hari ini sudah berakhir. Namun podcast kita nggak berakhir selamanya, Iya. karena minggu depan kita kembali lagi dengan tema-tema ya, tema-tema yang baru. Musibat. Iya, baru dengan topik-topik yang menarik yang tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Permata ini. Iya. Yalah, kehidupan orang muda ya, jangan Iya. orang. Karena yang nonton pun orang-orang muda. Ya. Jadi tetap saksikan podcast Permata Bethesda siang hari Setiap hari Sabtu jam 8 malam di Instagram Permata Bethesda Pasar 2. Saya Dio. Saya Angel dan Siapa ya? Siapa ya? Beta. Pendeta kita. Kami pamit untuk diri.